Assalamualaikum. Ibu izin ya, perkenalkan dulu ya, dengan saya Dewi Satika. Jadi kita pagi ini mau minta waktu Ibu sebentar, kita mau kasih edukasi mengenai obat herbal ya Bu. Jadi tujuannya itu sebenarnya biar masyarakat tuh tahu, bisa membedakan obat herbal mana yang boleh dikonsumsi, mana yang enggak ya Bu ya. Jadi kita mulai Bu ya. Jadi obat herbal itu kan pada dasarnya bahan alami ya, yang dari tumbuhan, kayak misalnya dari jahe, kunyit, dari temulawak ya. Biasanya dipakai untuk pengobatan sama untuk mencegah penyakit. Nah sekarang obat herbal itu sudah banyak diproduksi sama perusahaan, sama pabrik. Yang sekarang kan kayak banyak bentuknya, kayak bentuk kapsul, bentuk teh, bentuk jamu. Kurang lebih fungsinya sama, itu juga untuk mengobati penyakit sama mencegah penyakit. Nah tapi obat herbal yang seperti itu ada yang legal sama ilegal Ibu. Nah yang berbahaya sudah pasti ya obat herbal ilegal ya Bu ya. Jadi kita mau kasih tahu ciri-ciri obat herbal ilegal itu yang seperti apa ya Bu ya. Jadi obat herbal itu yang ilegal biasanya Bu di kemasannya tidak mencantumkan surat izin edar atau BPOM. Jadi di kemasannya nggak tertulis nomor BPOM-nya berapa. Nah kemudian biasanya tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya tidak tertulis itu isi obatnya apa aja sama tanggal kadaluarsanya. Jadi Ibu nggak bisa lihat isi obatnya misalnya apa, kunyit atau apa ya. Nah dikhawatirkan malah bukan bahan herbal alami yang diisinya, malah bahan kimia berbahaya atau obat-obat dosis tinggi. Nah kemudian tanggal kadaluarsanya nggak ditulis, jadi Ibu nggak bisa lihat itu bulan berapa, tahun berapa kadaluarsa obatnya. Nah kemudian biasanya iklannya berlebihan Ibu, biasanya iklannya bisa menyembuhkan berbagai penyakit dalam waktu singkat. Jadi iklannya berlebihan, dibilangnya obat ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit kayak misalnya jantung, bisa tensi, gagal ginjal dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Nah iklannya kurang lebih seperti itu Bu, dia iklannya berlebihan. Nah kemudian biasanya obat herbal ilegal itu banyak juga dijual online Bu ya. Dijual di toko-toko obat juga banyak, tapi online juga banyak kayak misalnya di Shopee, di TikTok ya, di Facebook. Nah biasanya itu yang jual toko-toko yang gak resmi atau abal-abal. Nah kemudian biasanya juga tidak ada mencantumkan produsen atau PT yang jelas, jadi di kemasannya nggak ditulis PT apa yang produksinya ya. Kemudian biasanya bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan. Jadi biasanya Bu warnanya terlalu mencolok, warnanya terlalu terang atau terlalu oranye, terlalu hijau ya Bu. Nah, kemudian baunya sama rasanya terlalu menyengat. Nah itu dikarenakan bahan kimia dalam obat herbal tadi. Nah kemudian biasanya kemasannya tidak profesional Bu, kayak cuman kantong-kantong plastik bening tanpa label ya, atau botol-botol tanpa label. Nah itu kalau dicurigai takutnya malah obat herbalnya itu berbahaya. Nah kemudian biasanya kalau dijual online itu Bu, testimoni yang dikasih itu biasanya palsu. Jadi ya kayak testimoni dari pasien-pasiennya itu biasanya palsu semua ya Bu ya, kayak cuma screenshot WA itu malah itu malah palsu testimoninya. Kemudian jangan tergoda juga kalau obat herbalnya dijual murah, cuma 10.000, 30.000. Masyarakat kan banyak tergoda ya kalau barang-barang murah ya. Nah, sudah murah, mana bisa menyembuhkan berbagai penyakit, akhirnya itu malah obat herbalnya berbahaya. Nah, jadi sebenarnya obat herbal itu yang berbahaya tadi kan ditakutkan karena efek sampingnya ya, karena apalagi dikonsumsinya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, efek sampingnya biasanya salah satunya itu bisa menyebabkan kerusakan hati sama ginjal. Jadi pasien tadi bisa punya kanker hati bisa, atau badannya menjadi bengkak, tangan kakinya ya, matanya menjadi kuning. Itu biasanya karena kandungan obat herbal tadi yang sudah merusak hati sama ginjalnya. Nah, kemudian juga biasanya dia bisa mengganggu pencernaan, jadi timbul rasa mual, muntah. Terus juga bisa menyebabkan alergi berat Ibu, jadi badan pasien itu bisa timbul lebam-lebam, ruam-ruam. Bahkan juga bisa menyebabkan sesak napas karena reaksi alerginya tadi. Nah lebih berbahaya lagi misalnya obat herbal tadi dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter ya Bu. Misalnya pagi-pagi dia minum obat darah tinggi atau malamnya obat darah tinggi, terus siangnya dia minum obat herbal tadi ya, itu ditakutkan malah perparah penyakitnya, misalnya tensinya tahu-tahu drop turun ya Bu. Nah itu juga bisa, terus juga bisa menurunkan fungsi obat dari dokternya. Nah kemudian juga biasanya dia menyebabkan kecanduan Ibu, karena kan sudah obatnya tadi kan dikonsumsi terus menerus ya bertahun-tahun, sudah 3 tahun, 2 tahun, dan misalnya tiba-tiba besoknya sudah tidak minum obat, atau karena nggak minum obat misalnya obatnya habis ya, biasanya timbul rasa cemas, rasa gelisah, atau timbul lagi gejala-gejala penyakit yang sebelumnya hilang ya. Nah, jadi misalnya kalau Ibu minum obat herbal lebih bagus yang beli di apotek Ibu, karena kalau di apotek kan sudah jelas diawasi sama apotekernya, sudah jelas sudah diawasi dipastikan itu obat herbalnya sudah resmi ya,
Kemudian juga lihat kemasannya, lihat BPOM-nya, TT-nya, komposisinya. Dan lebih bagus lagi kalau dikonsultasikan sama dokter. Jadi ibu konsultasikan sama dokter ibu, dokter, obat ini boleh nggak saya konsumsi berbarengan dengan obat ini ataupun seperti apa ya? Mungkin sampai sini boleh ditanyakan ibu. Ada ya, oke, terima kasih atas waktunya ibu, semoga cepat sembuh.